Halo sob, selamat datang di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang memberikan berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari channel Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. 5 calon bintang masa depan Real Madrid. Real Madrid menunjukkan performa yang bagus pada musim ini. Los Blancos mampu bertengger di puncak klasemen sementara La Liga. Real Madrid punya banyak pemain berkualitas untuk bersaing memperebutkan juara pada musim ini. Sebut saja Toni Kroos, Luka Modric, Karim Benzema hingga Marcelo. Namun pemain-pemain itu sudah berusia 30 tahun ke atas. Karena itu, regenerasi skuad menjadi salah satu hal yang benar-benar diperhatikan oleh Real Madrid. Untungnya, Real Madrid saat ini punya banyak pemain muda berbakat di skuadnya. Pemain-pemain tersebut diprediksi bisa menjadi bintang besar pada kemudian hari. Berikut 5 pemain muda yang berpotensi menjadi bintang masa depan di Real Madrid. 1. Eder Militao. Eder Militao ditebus Real Madrid dari FC Porto pada tahun 2019 dengan bandrol 50 juta euro. Namun, Militao tidak langsung menjadi andalan di sektor pertahanan Los Blancos. Kepergian Rafael Varane dan Sergio Ramos pada musim panas kemarin menjadi berkah buat Militao. Pemain asal Brazil tersebut kini tampil reguler di lini belakang Los Blancos asuhan Ancelotti. Sejauh musim ini, Militao tampil bagus bersama David Alaba di jantung pertahanan. Dia sudah memainkan 24 pertandingan di semua kompetisi dengan torehan 1 assist. 2. Federico Valverde. Federico Valverde bergabung dengan tim senior Real Madrid pada tahun 2018. Sejauh ini, gelandang asal Uruguay tersebut sudah tampil reguler di skuad inti Real Madrid. Valverde mampu bersaing dengan gelandang senior seperti Toni Kroos, Luka Modric, dan Casemiro di lini tengah Real Madrid. Dia menunjukkan performa konsisten ketika dipercaya tampil. Valverde sudah memainkan 121 pertandingan dengan torehan 5 gol dan 7 assist. Valverde bakal terus berkembang dan bisa menggantikan Toni Kroos ataupun Modric suatu saat nanti. 3. Rodrigo. Rodrigo ditebus Real Madrid dari Santos pada 15 Juni 2018 dengan nilai transfer yang mencapai 45 juta euro. Meski begitu, Rodrigo baru resmi bergabung dengan El Real pada musim panas 2019. Bersama Real Madrid, pesepak bola berusia 20 tahun tersebut tampil impresif. Kendati tak selalu menjadi pilihan utama, Rodrigo mampu menyumbang gol ataupun assist untuk timnya. Sejauh ini, Rodrigo berhasil mendulang 11 gol dan 14 assist dari 79 pertandingan yang sudah dijalani bersama Los Blancos. Seiring dengan waktu bermain yang meningkat, Rodrigo bakal terus berkembang. 4. Eduardo Camavinga. Real Madrid berhasil mendapatkan Eduardo Camavinga menjelang penutupan bursa transfer musim panas kemarin. Gelandang asal Prancis itu diboyong dari Rennes dengan biaya yang mencapai 31 juta euro. Di laga debutnya kala menghadapi Celta Vigo, Camavinga langsung mencetak gol perdana untuk Real Madrid. Dan sejauh ini sudah mengemas 1 gol dan 1 assist dari 23 penampilan untuk Los Blancos. Camavinga sampai saat ini masih sering bermain dari bangku cadangan. Namun, pemain berusia 19 tahun tersebut bisa menjadi pemain kunci di lini tengah Real Madrid pada tahun-tahun mendatang. 5. Vinicius Junior. Vinicius Junior sekarang merupakan pemain andalan di lini serang Real Madrid. Pemain berusia 21 tahun tersebut menunjukkan performa yang sangat mengesankan pada musim ini. Vinicius terlihat semakin gacor di bawah asuhan Carlo Ancelotti. Duetnya bersama Karim Benzema menjadikan lini depan Los Blancos cukup berbahaya di La Liga. Winger asal Brazil itu sudah menorehkan 12 gol dan 9 assist dari 25 pertandingan pada musim ini. Dia bakal menjadi bintang baru di Santiago Bernabeu pasca kepergian Cristiano Ronaldo. Banyak klub yang pemainnya terpapar virus corona. Liga Spanyol akhir pekan ini terancam ditunda. Dilaporkan banyak kasus COVID-19 yang menyerang klub-klub Liga Spanyol 2021-2022. Bila kasus terus bertambah, ada peluang pertandingan Liga Spanyol yang dihelat pada akhir pekan ini akan ditunda. Seperti halnya Getafe versus Real Madrid dan Mallorca versus Barcelona. Menurut El Arguero, dikutip dari Barça Universal, Selasa 28 Desember 2021, hampir sekitar 60 kasus positif terdapat di seluruh kota Liga Spanyol. Kondisi tersebut membuat laga akhir pekan ini bisa dialihkan ke waktu lain atau dilaksanakan secara tertutup tanpa adanya penonton. Situasi dari lonjakan kasus COVID ini tentu sungguh menyedihkan, mengingat banyak para pemain yang baru saja kembali berlatih selepas menjalani aktivitas liburan. Berdasarkan laporan tersebut juga, beberapa pemain yang terjangkit wabah COVID-19, yakni bek Barcelona Clement Lenglet, lalu disusul 7 pemain dari klub rival sekotanya, Espanyol. Lantas, ini membuat pemain terpaksa menjalani isolasi mandiri. Di samping itu, Cadenaser juga melaporkan bahwa baru-baru ini, pemain veteran Blaugrana yakni Dani Alves dikabarkan positif COVID-19. Lalu ada juga 9 kasus dari Celta Vigo dan 10 lainnya dari Real Sociedad. Selain itu, Real Madrid diketahui juga ada peningkatan kasus positif. Padahal sebelum jeda liburan, mereka juga sudah memiliki kasus positif COVID-19 yang terbilang banyak.
Pada laga terdekat, Real Madrid akan bertemu Getafe pada Minggu 2 Januari 2021 malam waktu Indonesia Barat. Lalu Barcelona akan bersua Mallorca pada Senin 3 Januari 2021. Kendati demikian, para pemain pun sementara waktu tidak berkumpul dulu untuk melakukan sesi latihan, guna mewaspadai dan tidak ada kasus lonjakan lagi akibat wabah tersebut. Tentunya diharapkan semua dapat berjalan lancar dan kompetisi Liga Spanyol 2021-2022 tidak mengalami penundaan. Jelang lawan Getafe, 4 pemain Real Madrid positif COVID-19. Real Madrid mengkonfirmasi Vinicius Junior dan Thibaut Courtois termasuk di antara 4 pemain Real Madrid yang dites positif COVID-19. Federico Valverde dan Eduardo Camavinga juga terpapar virus corona jelang kembalinya Los Blancos di kompetisi La Liga Spanyol dengan menghadapi Getafe. Pelatih Carlo Ancelotti tidak bisa menurunkan 4 pemain itu di Coliseum Alfonso Perez karena mereka harus memulai periode isolasi diri dari klub. Vinicius, Courtois, Valverde dan Camavinga juga akan absen ketika Real Madrid datang ke Alcoyana untuk babak 32 besar Copa del Rey pada 5 Januari nanti. 4 pemain itu baru bisa kembali tepat waktu untuk pertandingan La Liga melawan Valencia di Santiago Bernabeu 3 hari kemudian. Tapi itu juga jika mereka bisa menunjukkan hasil tes negatif sebelum laga. Wabah virus corona terbaru di dalam skuad Real Madrid terjadi kurang dari 2 pekan setelah yang terakhir, yang membuat 6 pemain harus menjalani karantina. Gareth Bale, Marco Asensio, Andriy Lunin, Rodrigo, Luka Modric, dan Marcelo semuanya didiagnosis dengan virus sebelum hasil imbang 0-0 lawan Cadiz bersama asisten pelatih David Ancelotti. Waktu terus berjalan, Mbappe tahu harus ambil keputusan. Kylian Mbappe tidak mau spekulasi mengenai masa depannya sampai mengganggu kinerja di lapangan. Mbappe tidak mau banyak bicara, tapi dia tahu harus segera mengambil keputusan. Masa depan Mbappe selalu menjadi topik yang menarik. Saat ini, dia dianggap sebagai salah satu calon pemain terbaik di dunia. Karir Mbappe bakal terus meroket. Mbappe sudah mencapai banyak hal bersama PSG. Meski begitu, dia diharapkan bergabung dengan tim top seperti Barcelona, Real Madrid, atau Manchester United untuk memaksimalkan potensinya jadi juara. Kontrak Mbappe di PSG bakal kadaluarsa akhir musim ini. Artinya, transfer Mbappe mungkin bakal segera terwujud. Mbappe mengindikasikan bahwa gosip-gosip mengenai kepindahnya dari PSG telah menjadi salah satu gangguan. Musim akan segera memasuki paruh kedua dan dia ingin fokus mengerahkan energi ke lapangan. Di paruh kedua musim ini, saya ingin berkonsentrasi ke lapangan. Untuk sepak bola saya, itulah yang paling penting, khususnya di paruh kedua musim ini ketika trofi dipertaruhkan, kata Mbappe. Jadi saya kira belum waktunya orang-orang bicara soal saya. Semua orang tahu bahwa saya pemain hebat, dan karena itu sudah menjadi tugas saya untuk membuat orang bicara soal apa yang saya lakukan di atas lapangan, bukan di luarnya, kata Mbappe. Kendati demikian, Mbappe tahu betul bahwa dia harus segera mengambil keputusan soal masa depannya. PSG terus merayunya untuk menekan kontrak baru, tapi ketertarikan klub Eropa lainnya sulit diabaikan. Tentu saja kami harus mempertimbangkan situasi mengenai masa depan saya karena waktu terus berjalan. Namun untuk sekarang itu bukanlah prioritas, sambung Mbappe. Tampaknya Mbappe berambisi membawa PSG menjuarai Liga Champions musim ini. Melihat komposisi skuad PSG, seharusnya mereka layak dianggap sebagai kandidat kuat juara.